Pak, perkenalkan saya Dr. Dewa, saya yang bertugas di klinik saat ini Pak. Saya apakah suhu dan ruangan sudah nyaman? Sudah nyaman. Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa saya lebih suka? Dengan Bapak Jono. Pak Jono, saya Bapak berapa tahun Pak? 23. 23. Bapak tinggal di mana Pak? Di Pramuka. Pramuka. Sama siapa Pak tinggal di Pramuka? Saat ini sendirian. Oh, kos ya. Oh iya. Oh, ini Bapak pekerjaannya apa Pak? Oh, masih kuliah. Oh, saya panggil Mas aja nggak apa-apa ya? Baik, Mas Jono. Apakah yang bisa saya bantu, Mas Jono? Ini saya buka sekitar 2 hari ini ada sesak hitam nyeri di perut sebelah kanan bawah. Oh, nyeri ya Pak ya. Sebelah kanan bawah saja. Kadang-kadang bisa menjalar sampai ke pusat. Oh, menjalan sampai ke pusat juga ya, baik. Sudah berapa biasanya ini tadi Bapak bilang 2 hari ini Pak ya? Sebelum apakah 2 hari ini terus menerus atau hilang timbul? Hilang timbul ya, baik. Bapak bisa diceritakan bagaimana rasanya sakitnya ini, apakah seperti di pelintir atau seperti bengkak atau gimana gitu Pak? Itu saya sudah jadi tumpul gitu. Tumpul gitu ya, nah, ya baik. Tadi sampai ke ini ya, sampai ke pusat ya Pak ya. Baik. Apakah Bapak ada mengalami keluhan lain selain ini? Saya juga ada Mau muntah, udah berapa lama Pak? berhubungan dengan adanya rasanya sakit bahagia. Oh gitu ya Pak. Baik. Kalau ada pusing itu ada Pak? Pusing ada. Masa ngantuk setiap hari ada Pak? Nggak ada. Baik. Tidak ada dengar-dengar. Nafas sesak ada Pak? Tidak ada. Baik. Kalau saat bergerak gimana Pak? Saya bergerak makin sakit. Makin sakit ya. Nah, jadi Bapak apakah bergeraknya bungkuk atau tegak gitu Pak kalau merasa sakitnya? Iya, kalau saya tegak itu tambah sakit. Oh gitu ya. Jadi saya ada buku gitu. Oh gitu ya Pak ya. Baik. Saat tegak ya Pak ya. Dari skala 1 sampai 10 Bapak merasakan sakit ini di angka berapa Pak? 9 ya baik ya Pak. Sebelumnya sudah pernah ke obat Pak? Belum sih, karena ini baru pertama kali. Gitu ya Pak ya. Baik. Bapak di sini di 2 hari ini dari perut kanan hilang dulu Bapak merasakan mulai tentang pusing. Sakit ini sampai ke pusat ya Pak ya. Dan saat ini saat tegak sakit ini Bapak jalannya di sini sambil ini ya Pak ya, sambil nunduk ya Pak ya. Dan Bapak di sini masalah sakit yang ke-9 dari 1 sampai 10. Baik Bapak, untuk kita lebih memastikan ini kita akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan perut ya Bapak ya. Dengan pemeriksaan perut ini kita akan melakukan prosedur di mana Bapak membuang air besar terlebih dahulu, lalu Bapak membuka baju Bapak sama pemeriksaan ini. Dan jika Bapak merasakan ada sakit, Bapak bisa bilang ke saya. Nanti saya akan tidak terlalu menyentuh di bagian yang sakit itu Bapak. Kalau Bapak memahaminya, apakah Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Bersedia. Silakan mohon bisa bekerja dulu dahulu sembari saya persiapkan diri ya Pak. Baik. Baik, Bapak sudah mulai bersebagai kecil. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan Pak ya. Baik, silakan Bapak tekukkan kakinya ya Pak ya. Iya. Baik, pertama saya akan persiapan ini cuci tangan sama terlebih dahulu. Baik, Bapak sudah pernah melakukan pemeriksaan perut sebelumnya Pak? Belum Pernah ya, berarti pertama kalinya ya Bapak ya. Baik. Pertama kita akan melakukan inspeksi terlebih dahulu dari perut pasien. Di sini tidak ada tanda-tanda adanya sicatrix, tidak ada tanda-tanda adanya bekas jahitan, tidak ada tanda bekas memar, tidak ada bekas peradangan, dan juga tidak ada tanda-tanda adanya massa di perut pasien. Dan juga di sini dilihat dari gerakan perut pasien, di sini rata, simetris kiri dan kanan. Dan juga di sini saat ini pasien lagi bernapasannya lebih dengan menggunakan perut kanan saat dengan posisi berbaring. Juga di sini pasien tidak merasakan adanya sesak dan tidak tanda adanya distensi dari abdomen. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi terlebih dahulu dari pasien. Iya Pak. Kita akan lakukan auskultasi terlebih dahulu dengan menggunakan membran di 4 regio dari abdomen. Misi apa? Kita dengarkan apakah ada suara leak dan gargle.
Baik, dari hasil auskultasi didapatkan besar kulit dan gargle, dan juga di sini didapatkan frekuensinya 5 sampai 35. Biasanya aku akan pemeriksaan dengan menggunakan bel untuk mendengar apakah ada salah di sisi khusus. Siapa? Baik, jadi tidak ada saran mekanik sound. Mekanik sini bahwa untuk dari transportasinya sendiri normal. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan yang menggunakan perkusi di 4 radio. Tadi Bapak bilang sakitnya di kanan ya Pak ya. Jadi saya akan lakukan perkusi di bagian kiri terlebih dahulu. Ini siapa? Timpani. Timpani. Kalau misalnya sakit bilang ya Pak. Timpani. Timpani. Baik, di sini dapatkan adanya rasa timpani dan tadi ada rasa sakit pada ekspresi pasien di bagian kanan. Menandakan di sini ada suspek sesuatu terjadi di bagian kanan pasien. Selanjutnya kita akan lakukan palpasi perkusi terlebih dahulu untuk menentukan dari batas hepar. Ini ya Pak ya. Kita ambil dari annulus ternalis. Lalu kita lakukan pengpalpasian untuk menentukan batas hepar dari atas. Redup. Ini selanjutnya kita akan pemeriksaan dari kita tanya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan pemeriksaan dari bawah. Timpani, 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 redup. Di sini dapatkan untuk besar hepar di sini ada sebesar 3 jari, 3 jari saya. Nah, ke sini untuk hepar tidak mengalami pembesaran. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dari palpasi. Kita akan lakukan palpasi terlebih dahulu dengan palpasi ringan. Ini ya Pak ya. Dari bagian yang tidak sakit terlebih dahulu, palpasi ringan. Selanjutnya kita akan palpasi dengan menggunakan dua tangan. Lihat palpasi ringan, tampak ada sakit saat dilakukan pemegangan di bagian kanan abdomen pasien. Saja kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan palpasi dalam. Misi ya Pak ya. Sekali misi ya Pak ya. Dan ada yang sakit pada abdomen pada saat ditekan bagian abdomen kanan. Jadi saya akan lakukan pemeriksaan di bagian hepar. Misi ya Pak ya. Silakan Bapak tarik nafas. Hembuskan. Ya, di sini silakan tarik nafas, Pak. Hembuskan. Ya, di sini tidak ada tanda adanya Murphy sign, berarti menandakan theater cholecystitis pada pasien. Jadi kita akan palpasi dari lien, kita akan palpasi dari bagian umbilikus menyilang diagonal ke anterior axillary line dan juga mammary line untuk menentukan apakah ada pembesaran dari lien. Siapa? Ya, silakan tarik nafas Pak. Hembuskan. Ya, di sini tidak ada tanda-tanda adanya teraba dari lien, menandakan di sini tidak ada tanda-tanda adanya splenomegali. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dari acid test. Ya, silakan Bapak tangannya seperti ini Pak. Ya, saya akan lakukan pemeriksaan dengan fluid wave terlebih dahulu. Siap Pak ya, kita akan gerakkan tangan dari yang berlawanan untuk menangkap apakah dia gelombang atau tidak. Tidak ada sebelahnya. Tidak ada. Selanjutnya kita akan pemeriksaan shifting dullness untuk menentukan apakah ada cairan atau tidak di rongga abdomen pasien. Ini siapa? Timpani, 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 timpani. Silakan berbalik ke arah saya. Baik, saya akan lakukan palpasi lagi dari atas, dari sinistra pasien. Timpani, 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 timpani. Jadi dari bawah sampai ke bawah pasien akan berbalik ke atas. Ini dari sampai ke bawah juga tetap timpani. Menandakan di sini tidak ada tanda adanya redup, tidak ada tanda adanya cairan di rongga peritoneum dan juga di rongga abdomen pasien. Jadi kita lakukan pemeriksaan dari palpasi lien.
Misi ya Pak ya, kita periksa. Saya ambil di belakang ya Pak ya. Kalau misalnya ada sakit bilang ya Pak. Kita lakukan pemeriksaan untuk palpasi. Saya akan mulai. Palpasi renal, silakan saya akan lakukan palpasi renal. Di sini tidak ada tanda-tanda adanya pembesaran dari renal. Selanjutnya di bagian sebelahnya. Tidak ada tanda-tanda pembesaran dari renal. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan untuk palpasi apakah ada tanda-tanda special sign dari appendicitis. Pertama kita akan melakukan uji palpasi di bagian titik McBurney, yaitu dari sepertiga dari sias dan ke umbilicus. Baik, kalau misalnya sakit bilang ya Pak ya. Sakit. Nah, di sini ada tanda-tanda di uji McBurney-nya positif. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dengan Robson sign dan juga Bloomberg sign. Kita akan lakukan pemeriksaan dengan di kontralateral dari abdomen pasien. Baik, silakan Bapak. Kalau misalnya sakit bilang ya Pak ya. Sakit dok. Ini berarti Robson sign-nya positif. Baik, di sini untuk Bloomberg sign-nya positif. Mereka di sini memang berarti special sign appendicitis-nya positif. Kita akan lakukan pemeriksaan lagi dengan menggunakan obturator sign. Obturator sign ini silakan diluruskan kakinya Pak. Saya akan mulai tekuk ya Pak ya. Kalau misalnya sakit bilang ya Pak ya. Sakit. Baik. Sakit. Selanjutnya kita akan pemeriksaan dengan psoas sign. Ya Pak ya. Silakan Bapak coba angkat. Kalau misalnya ada rasa sakit bilang ya Pak ya, angkat kaki kanannya ya Pak ya. Baik. Selanjutnya kita akan angkat psoas sign yang pasif. Silakan Bapak berbaring ke arah kiri. Ya, silakan saya akan luruskan ya Pak ya. Kalau misalnya Bapak bilang ada sakit, bilang ya Pak ya. Sakit dokter. Baik, di sini menunjukkan adanya suasananya positif di kedua-duanya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan untuk damri sign untuk menilai apakah saat batuk sakit atau tidak. Silakan batuk Pak. Berarti di sini damri sign-nya positif. Baik, jadi untuk pemeriksaan terakhir itu minta pasien untuk duduk. Silakan duduk Pak. Kita akan lakukan pemeriksaan untuk dari ketok dari dorsal vertebral angle. Misi ya Pak ya. Kalau misalnya sakit bilang ya Pak. Tidak ada tanda sakit, berarti sini tidak ada tanda-tanda kecurigaan penyakit pada renal. Ya, baik. Baik Bapak, untuk pemeriksaan sudah selesai. Silakan Bapak bisa memakai pakaian kembali. Kita akan menyampaikan hasilnya di meja aja Pak ya. Baik Bapak, jadi berdasarkan dari hasil kita wawancara, hasil pemeriksaan fisik, di sini saya dapatkan Bapak dicurigai Bapak menderita dari penyakit usus buntu Bapak. Nama penyakit ini di istilah kedokteran itu adalah appendicitis. Nah, untuk penanganan dari usus buntu ini, Bapak akan saya segera berikan surat rujukan ke rumah sakit yang ada spesialis bedah. Nanti di sini akan dioperasi ya Pak ya, karena untuk usus buntu ini tidak bisa hanya menggunakan obat-obatan. Memang hanya bisa dioperasi sebagai agar tidak kejadian terulang dan tidak lebih parah dari efek usus buntunya ini. Karena kalau misalnya tetap dibiarkan, nanti takutnya saat usus buntunya pecah, nanti usus buntu ini dapat menyebabkan infeksi di bagian tubuh lain Bapak, sehingga takutnya dapat memperparah dari keadaan Bapak. Bagaimana Bapak? Apakah ada yang ditanyakan? Baik, untuk saat ini mungkin Bapak bisa ini ya Pak ya, kalau saya akan berikan obat-obatan untuk misalnya Bapak merasa demam, itu saya nanti berikan. Kalau misalnya Bapak saya sarankan Bapak jangan minum obat yang ini ya Pak ya, yang seperti di warung-warung kayak paracetamol, itu jangan dulu ya Bapak ya. Soalnya takutnya nanti pada saat mau dioperasi sakitnya hilang, takutnya nanti Bapak malah dianggap nggak sakit, pas sebenarnya sakit, karena obat itu dapat menyamarkan penyakitnya gitu Pak ya. Ada yang ditanya Pak? Baik, terima kasih banyak Bapak, semoga sehat selalu ya Pak ya. Kalau ada apa-apa tinggal hubungi saya aja ya Pak. Terima kasih Pak.